Rakit PC pakai chipset yang masih hangat dan prosesor yang masih hangat. Let's go. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita akan merakit PC yang performanya monster, cakep buat editing, gaming, dan apalah itu yang kalian butuhkan. Tapi nggak lupa tentang segi estetik yang harus cakep juga. Langsung aja simak rakitan ini, karena kita di sini akan pakai komponen-komponen kelas atas yang dijamin ini bakal bantu banget kalian untuk ngerjain game apa segala macem, kerja apa segala macem, yang memberikan pengalaman yang nyaman dan mantap. Gak usah basa-basi, langsung aja kita bahas komponen-komponen apa aja yang akan kita gunakan di rakitan ini. Pertama-tama kita mulai dari otaknya, yaitu Ryzen 9600X. Ini adalah satu prosesor dari kubu merah yang punya performa kenceng banget buat kebutuhan gaming dan multitasking. Ya, Ryzen 9600X punya 6 core dan 12 thread. Base clocknya itu ada di 3,7 GHz dan boost clocknya ada di 5,3 GHz. Dengan core dan thread yang sebanyak itu, performanya nggak cuma nendang buat gaming, tapi juga solid banget buat editing video atau mungkin rendering 3D. TDP prosesor ini ada di 105 watt ya, tapi nggak usah khawatir soal suhu karena di rakitan ini kita juga bakal pakai cooler yang mumpuni. Ryzen 9600X ini juga udah mendukung PCIe Gen 5.0, jadi ya bakalan optimal kalau kalian pasangin GPU yang high-end. Tapi walaupun kita di sini pakai GPU yang PCIe Gen 4 punya, tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas ini juga GPU-nya nanti akan tetap high-end. Oke, untuk motherboardnya buat ngepasin prosesor sekelas Ryzen 9600X, kita pilih motherboard kelas premium yaitu Asus ROG X 870A Gaming Wi-Fi. Motherboard ini enggak cuma keren di sisi performa, tapi juga punya fitur melimpah ya, mulai dari dukungan PCIe Gen 5 hingga Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 untuk konektivitas yang stabil. Motherboard ini juga support RAM DDR5 dengan kapasitas sampai dengan 192 GB 4 slot dengan kecepatan hingga 8000 MHz, itu kalau di OC atau Expo. Yang pastinya mendukung prosesor ya Ryzen 9600X atau generasi sebelumnya atau mungkin generasi setelahnya ya kan, karena ini support semua soket AM5. Selain itu, fitur-fitur gaming khas ROG juga hadir seperti Aura Sync buat sinkronisasi RGB, AI overclocking, dan juga AI cooling yang bisa otomatis mengoptimalkan CPU. Ini mantep banget. Expansion slotnya dia ada satu PCIe Gen 5 dan yang paling bawah di sini juga ada yang PCIe Gen 4 untuk tambahannya. Lalu untuk storage-nya di sini ada 4 slot, di mana 2 NVMe sampai dengan Gen 5 dan 2 NVMe-nya itu sisanya sampai Gen 4 saja. Dan dia juga support sampai dengan USB Gen 4 ya di AIO-nya, dan ini juga support display output nanti USB Gen 4-nya. Nah, selanjutnya kita bakal pasang RAM Adata XPG 32GB DDR5 6000 MHz. RAM ini cocok banget buat kalian yang butuh kecepatan tinggi dan kapasitas besar buat gaming AAA, multitasking berat atau editing video 4K. RAM DDR5 yang kita pakai di sini juga punya kecepatan 6000 MHz dan tentu saja udah support overclocking lewat fitur Expo dari motherboardnya. Dari sisi desain, RAM Adata XPG ini dilengkapi dengan heatsink yang keren dan ada RGB-nya juga yang bisa kalian lihat. Ini nanti bakal bisa sinkron ke motherboardnya yang bikin tampilan build kalian semakin estetik. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu komponen yang paling penting untuk gaming, yaitu adalah GPU. Nah, GPU-nya kita pakai RTX 4070, tapi kurang nih, mau pakai yang TI atau yang Super. Nah, daripada bingung, pakai aja dua-duanya. Di sini kita pakai RTX 4070 Ti Super. Ya, yaitu adalah Asus TUF RTX 4070 Ti Super, guys. Udah Ti Super lagi. GPU ini adalah GPU monster yang siap ngasih kalian performa maksimal buat gaming di resolusi 1080p, 1440p, atau bahkan 4K. RTX 4070 Ti Super ini punya VRAM yang besar juga, lumayan, ada di 16 GB GDDR6X yang cukup besar buat menjalankan game AAA dan dengan detail grafis rata kanan.
Yang jelas ini bakal membantu juga buat kalian yang kerja di industri kreatif karena ya RTX ya kan, ray tracing, habis itu fitur-fitur lain dari Nvidia yang sangat membantu banget. Makanya nggak cuma performa gaming yang impresif juga, RTX 4070 Ti Super juga punya dukungan ray tracing generasi terbaru dan DLSS 3.0 yang bikin performa lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas grafis. GPU ini juga punya sistem pendinginan yang optimal dan ada 3 kipas axial tech dan heatsink yang sangat besar ya, segede gaban ini. Yang jelas ini akan menjaga GPU di temperatur yang aman dan terkendali walaupun loadnya berat. Dan jelas dia punya TDP yang cukup tinggi, yaitu ada di 285 watt, dan jelas ini harus pakai power supply yang bagus punya, makanya di sini pakai power supply yang cakep dari Segotep. Lanjut, untuk storage kita pakai ZADAK TWGS 1TB NVMe Gen 4. Ya walaupun motherboardnya support sampai Gen 5, tetapi emang karena kita punya Gen 4 ya it's okay lah ya. Karena emang SSD Gen 4 juga kecepatannya udah cukup kencang juga ya, dimana SSD ini punya kecepatan read di 7000 MB per second dan write-nya ada di 5500-an MB per second dengan speed segini. Kalian bisa lihat. Untuk booting Windows atau loading game berat bakal terasa sekejap mata. Ya ZADAK TWGS ini juga punya heatsink yang oke untuk menjaga suhu tetap adem dan bikin performa SSD-nya ini tetap kencang. Ya walaupun di motherboardnya juga ada heatsinknya, tapi oke, double-double lah, mantap ya kan. Nah untuk kapasitasnya juga yang 1 TB ini itu bakal bisa banget membantu untuk install beberapa aplikasi yang berat, yang kapasitasnya besar seperti game, aplikasi editing, yang jelas ini bakal luas banget dan kalian gak usah khawatir untuk beli storage tambahan ke beberapa waktu mendatang. Nah lanjut, untuk mendinginkan Ryzen 9600X tadi ya yang TDP-nya 105 watt, kita pakai cooler Sides Mugen 6. Cooler ini adalah salah satu air cooler terbaik di kelasnya yang mampu menjaga suhu prosesor tetap adem dan suaranya cukup senyap. Desain heatsinknya yang besar dan kipasnya ini 120 mm yang akan memberikan airflow yang optimal dan memastikan CPU kalian tetap dingin saat gaming berat atau rendering. Nah lanjut, next ke komponen selanjutnya kita pakai power supply dari Segotep, yaitu adalah Segotep BN750W 80 plus bronze. Ya jelas seperti namanya, power supply ini punya kapasitas 750 watt yang cukup untuk menyalakan seluruh komponen PC kita ya yang udah sebutkan sebelumnya, termasuk GPU kelas berat seperti RTX 4070 Ti Super dengan tanpa kecuali. Nah dia juga udah punya 80 plus bronze yang efisiensi dayanya cukup untuk penggunaan jangka panjang juga dan pastinya lebih ramah di tagihan listrik, dan PSU ini udah bisa cukup untuk menghandle beban sebesar PC kita ini ya. Nah pertanyaannya, kok 80 plusnya cuma bronze? Sebenarnya itu kan cuma rating aja gitu kan. Sebenarnya yang jelas itu adalah kapasitornya dan isi dari power supply itu tersendiri. Mau bronze, mau gold, mau apa segala macam ya, kalau memang tidak teruji dan abal-abal ya apa artinya gitu kan. Selain itu PSU ini juga ya sayangnya non modular ya, jadi agak PR lah untuk memasang dan merapihkan kabelnya. Tetapi ya kalian pasti jagolah menjinakkan ular. Nah lanjut, dia juga udah dilengkapi dengan pengamanan yang lengkap, itu ada OVP, SCP, OCP, OTP, UVP. Wah lengkap banget ini. Nah di akhir kita tentukan casingnya. Untuk casing kita pilih Segotep Endura 1 ATX. Ini adalah casing ATX dengan desain modern mid tower dan dilengkapi dengan tempered glass di bagian samping untuk menampilkan komponen RGB di dalamnya. Casing ini punya airflow yang baik dengan ruang yang cukup luas untuk instalasi GPU ya. Kita pakai GPU RTX 4070 Ti Super ini cukup ya, dari TUF cukup masuk. Ekspansinya juga kalian bisa tambahkan sampai dengan 2 HDD 3.5 dan 3 SSD 2.5. Dan dari build quality-nya ini cukup mantap banget ya, dia cukup solid pakai SPCC dan ini mantap banget. I/O interface-nya juga cukup lengkap di atas ya, ada USB, ada jack, dan ada USB yang 2.0. Nah, biar airflow-nya di casing ini tetap optimal ya, karena dia nggak include fan case gitu, jadi emang kosongan, kita tambahkan fan dari Segotep yaitu HB12. Fan ini punya diameter 120 mm dengan desain LED RGB yang bisa diatur lewat software atau lewat motherboard karena dia colokannya nanti pakai PWM.
Nah, di sini juga si HB12 ini punya infinite mirror ya di sampingnya dan di depannya, yang akhir-akhir ini kayaknya banyak banget ya fan itu pakai infinite mirror. Apa emang lagi zaman atau emang lagi ngetren? Cuma ya terlepas dari itu emang cakep sih ya. Nah, karena udah gua sebutkan tadi sebelumnya kalau ini dia pakai PWM dan juga ada controller ya, RGB-nya ini bisa di-sync ke motherboard yang ada sync-nya. Kalau di sini kasusnya kita Asus pakai Aura Sync dan ini kita pakai 4 biji biar lebih estetik. Ini dia komponen-komponen yang kita gunakan. pitiful Xenos was but no common.
on the platform and progress will be sluggish. Too many and they might be sitting ducks for a counterattack. The Kingfish swim into action and take the platform. The first to own it in this match. It's official! The teams have sized each other up! We've got our first elimination of the match! Under the Kingfish's command, the platform has set sail. Rancangan prosesor ini pas buat kalian yang menginginkan performa tinggi dengan komponen yang premium, mulai dari prosesornya yang Ryzen 9600X, GPU pakai TUF RTX 4070 Ti Super, Ti Super gitu, dan juga pakai RAM Adata yang ya cukup lah 32 GB 6000 MHz. Kombinasi ini memastikan kalian bisa menjalankan game AAA dengan resolusi yang tinggi, mulai dari 1080p bahkan sampai 8K, mulai dari 1080p, 2K, 4K atau bahkan 8K ya dengan preset yang menyesuaikan dan multitasking tanpa hambatan, dan rendering juga cepet ya, nyas karena ada CUDA core-nya. Selain performa, tampilannya juga tetap diperhatikan dan pastinya menarik. Estetiknya dari Segotep Endura 1 yang punya desain yang cukup modern dan ada lampu RGB-nya dan juga pakai kipas ya H12 ini yang ada infinity mirror-nya yang nice. Plus nggak cuma estetik doang, pendinginannya juga optimal. Apalagi kita pakai CPU cooler yang mantep, yaitu pakai Side Mugen 6. Build ini sempurna buat kalian yang mencari kekuatan dan estetik jadi satu paket. Itu dia rakitan PC kita kali ini. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya. Kalau kalian udah suka boleh kalian dislike. Dan bagi kalian yang ingin rakit PC di Gunam Tech, kalian bisa langsung aja kontak di DM kita. Terima kasih sudah menonton Gunam sampai habis and always see you next time. Wassalam.